Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya, rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati bapak, ibu-ibu, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Adapun judul pidato saya pada hari ini adalah arti pentingnya kejujuran dalam kehidupan, supaya kita dapat meneladani salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan syurga, jujur adalah salah satu sikap atau akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan gelar tersebut. Beliau mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar tersebut karena beliau tidak pernah berkata bohong sekalipun dalam kehidupannya. Beliau juga jujur baik dalam berperilaku maupun dalam bekerja sebagai pedagang. Namun, apakah sebenarnya perilaku jujur tersebut? Jujur adalah sikap atau sifat seorang individu yang menyatakan suatu hal dengan sebenar-benarnya dan apa adanya, tidak dikurangi maupun dilebih-lebihi. Perilaku jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, karena jujur adalah prinsip dasar yang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Apabila seseorang selalu bersikap jujur, maka bisa dipastikan orang tersebut memiliki sikap, perilaku, dan akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Falau sadaqullah lakana khairan lahum, yang artinya, tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya dan demikian itu akan lebih baik bagi mereka. Quran surah Muhammad ayat 21. Kaum muslimin dan muslimat yang dirindukan surga, dusta adalah dosa dan aib yang amat buruk. Di samping dari berbagai dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa umat Islam bersepakat bahwa dusta itu haram. Di antara dalil tegas yang menunjukkan bahwa dusta itu haram ada pada hadis berikut. Ayatul munafiqi talatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya tanda orang munafik itu ada tiga. Pertama, dusta dalam perkataan. Kedua, menyelisih janji jika membuat janji. Ketiga, khianat terhadap amanah. Orang yang melakukan perbuatan dusta adalah orang yang lemah imannya, karena orang yang tidak berimanlah yang tidak jujur. Jika ada iman dalam hati, maka kita selalu terasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memanglah sulit, tetapi kita harus melakukannya supaya kita selalu berjalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Padang yang hanamilah, padahal yang anak tujuh, karena yang anak salah, tenaga awet dan tenaga tujuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.